Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah saya, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi pada pertemuan yang ketiga. Dan pada pertemuan yang ketiga ini adalah saya akan mengambil tema yaitu pengembangan sistem informasi. Sebelum lebih lanjut, saya lanjutkan ke pembahasan materi pengembangan sistem informasi. Saya sapa dulu untuk Anda semua yang sudah hadir maupun mengikuti perkembangan channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan kabar baik pada Anda semuanya dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini. Walaupun perkuliahan ini kita laksanakan dengan cara kuliah mandiri, yaitu pembelajaran secara mandiri seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengembangan informasi pada pertemuan yang ketiga ini. Akan saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran daripada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga atau minggu yang ketiga ini. Yang pertama, harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara melakukan pengembangan sistem informasi. Ya, bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi itu, kenapa perlu adanya pengembangan sebuah sistem informasi, siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama, harapannya adalah seperti itu. Setelah mempelajari ini, mahasiswa bisa menjelaskan cara pengembangan sistem informasi, kenapa sistem informasi itu perlu dikembangkan, dan siapa saja yang terlibat di dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip pengembangan sampai pada tahap siklus penerapan sebuah sistem informasi. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi, kita bisa menjelaskan prinsip pengembangannya atau langkah-langkah pengembangan atau tahap-tahapan dalam pengembangan sebuah sistem informasi, mulai daripada studi kelayakan hingga sampai pada sebuah sistem penerapan sebuah sistem informasi. Adapun untuk materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sistem informasi itu? Kita harus tahu dulu segala sesuatunya, itu kita harus tahu dulu yang namanya pengertiannya terlebih dahulu. Yang kedua, perlunya pengembangan sebuah sistem. Kenapa sebuah sistem harus kita kembangkan? Ada masalah apa di sana seperti itu? Tim pengembangan sistem informasi, siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi itu? Apakah hanya orang-orang ahli IT saja yang terlibat di sana ataukah orang lain? Maka kita akan lihat nanti siapa saja yang terlibat dalam tim pengembangan sebuah sistem informasi. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan sistem informasi atau prinsip pengembangan yang perlu dilakukan dalam prinsip pengembangan sistem informasi itu apa saja? Ada siklus hidup pengembangan sebuah sistem informasi, pendekatan pengembangannya, alat dan teknik di dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi mulai dari pengertian sampai alat dan teknik pengembangan. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Pengertian pengembangan sebuah sistem. Di pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode, praktek terbaik yang siap dilaksanakan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunaknya. Jadi yang namanya pengembangan sistem informasi itu merupakan suatu set aktivitas ya. Jadi satu set aktivitas, baik itu ada metodenya, ada teorinya, ada praktek yang dilaksanakan, dan berupa peralatan terotomatisasi. Jelas namanya pengembangan sistem informasi adalah untuk otomatisasi ya, dari kerjaan manual kita kerjakan menjadi pekerjaan otomatisasi bagi si pengembang atau pengguna daripada sebuah sistem tersebut untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak yang ada. Jadi di dalam pengembangan ini juga bisa berarti memelihara atau memelihara sistem informasi dan perangkat lunak lainnya seperti itu yang mendukung, tentunya yang mendukung sistem informasi. Definisi daripada pengembangan sistem informasi atau pengertiannya adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunity yang timbul. Ini secara ringkasnya adalah seperti ini yang dimaksud dengan pengembangan. Mengapa kita mengembangkan? Karena di situ akan menghasilkan sebuah informasi. Kita akan membangun sebuah sistem informasi berbasis komputer tentunya.
Jadi kalau membangun sebuah sistem saat ini otomatis ya kita bangun adalah berbasis komputer kan seperti itu ya. Tentunya dibangun untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan atau problem yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, dari tersebut itu ada masalah apa? Juga bisa dimanfaatkan kesempatan, juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk ya yang timbul seperti itu. Mengembangkan sebuah sistem informasi untuk penjualan berbasis web. Ini kan mengambil kesempatan seperti itu. Pengembangan juga bisa berarti menyusun berarti membangun, membuat ya, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi namanya mengembangkan itu berarti bukan membuat yang baru saja atau membangun baru saja, tetapi juga bisa secara keseluruhan memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi memperbaiki ya, menggantikan secara keseluruhan ya atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi membangun atau mengembangkan tidak harus mengembangkan dari nol, tidak, tetapi juga bisa berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sistem yang lama seperti itu. Berikutnya adalah suatu proses pengaplikasikan teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi pengembangan berarti menerapkan apa? Mengaplikasikan sebuah sistem yang kita rencanakan sebelumnya, itu mengembangkan, di situ mengaplikasikan, menerapkan teknologi informasi yang ada yang telah kita bangun sebelumnya seperti itu. Yang keempat adalah memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil yang dapat dikelola. Dengan adanya pengembangan informasi, maka permasalahan-permasalahan yang besar yang kompleks itu dapat dikecilkan atau dapat dibagi-bagi menjadi yang lebih kecil sehingga dapat dikelola menjadi lebih mudah. Jadi persoalan kalau yang besar itu kita kecilkan, kita turunkan, maka bisa dikelola dengan baik seperti itu. Tidak menjadi kompleks lagi seperti itu. Perlunya pengembangan ya. Kenapa sistem itu perlu kita kembangkan ya? Pengembangan sistem, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Tadi pengembangan artinya adalah seperti itu, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama ya, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian seperti itu. Nah, mengapa mengembangkan sebuah sistem? Ya karena ada permasalahan yang timbul pada sistem lama. Tentu ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem atau mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru, tentu ada permasalahan pada sistem yang lama. Entah itu ada permasalahan yang ada itu ya. Kalau dalam suatu sistem tentunya ada masalah ketidakberesan. Sistemnya sudah tidak beres, tidak layak lagi seperti itu. Sudah tidak layak, tidak beres seperti itu. Mungkin ada kecurangan, ya ini bahasa kasarnya seperti itu ya. Ada kesalahan-kesalahan ya. Sudah tidak efisien lagi dan tidak ditaatinya kebijakan manajemen. Permasalahan tidak timbul hanya dari masalah problem saja, tetapi juga adanya pertumbuhan organisasi. Karena dari pertumbuhan organisasi yang dari kecil menjadi besar, besar menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih besar lagi, akan muncul suatu bentuk yaitu perubahan atau perlu adanya pengembangan sebuah sistem. Contoh dari sebuah sekolah tinggi di Universitas Tekom berubah menjadi universitas. Nah kalau berubah menjadi universitas berarti kan pertumbuhan organisasi dari kecil dari sekolah tinggi menjadi universitas. Nah ini perlu kita kembangkan seperti itu. Yaitu karena adanya pertumbuhan organisasi, karena organisasinya sudah berbeda di yang lama di sekolah tinggi dengan di universitas seperti itu. Mengembangkan sistem juga bisa berarti meraih kesempatan untuk meraih persaingan pasar yang ketat. Jadi dengan mengembangkan sebuah sistem, ya tadinya kita jual beli dengan menggunakan basisnya offline yang membeli hanya di daerah sekitarnya, kita gunakan kembangkan sistem yang menjadi basisnya adalah online. Ya. Sehingga kesempatan untuk meraih persaingan di pasar itu akan menjadi lebih bagus lagi karena yang melihat itu nanti tidak hanya di sekitar kita, tetapi siapa saja yang bisa menjangkau web kita tadi seperti itu. Yang ketiga itu perlunya pengembangan itu yang paling sakti adalah ini, adanya instruksi atau pimpinan atau pemerintah ya. Adanya instruksi. Kalau pimpinan menghendaki sistemnya kita ganti dengan yang baru, apa yang kita perbuat seperti itu. Ya hanya kita menggunakan ini saja. Adanya instruksi, karena sudah disampaikan dengan instruksi. Baik itu dari pimpinan setempat atau dalam organisasi ataupun dari instruksi dari pemerintah maupun yang lain seperti itu. Adanya instruksi ya. Kalau instruksi itu ada suatu perintah berarti biasanya langsung kita jalankan seperti itu. Sampai sini ya. Dalam pengembangan sistem informasi terdapat dua hal utama yang harus diperhatikan ya. Pengembangan sistem informasi itu melihat dari proses produknya atau dari prosesnya ya. Jadi pengembangan itu bisa melihat dari produk, juga bisa melihat dari proses.
Produk adalah produk yang dihasilkan pada setiap tahap pengembangan informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Kalau produk awalnya itu sudah salah, maka produk-produk akhirnya juga akan menjadi lebih salah seperti itu. Itu di dalam pengembangan kita melihat basisnya dari produk tersebut. Kalau pengembangan melihat berdasarkan proses adalah proses pengembangan informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap studi kelayakan sampai pada tahap implementasinya. Jadi menekankan pada sebuah proses pengembangan. Prosesnya bagaimana? Proses awal dari ketika akan mengembangkan itu dari studi kelayakan sampai pada tahap implementasi atau penerapan sebuah sistem seperti itu. Nah, harapan dari perlu adanya pengembangan tadi yang ada problem-problem atau ada masalah-masalah tadi, harapannya itu ya menjadi ini performanya menjadi lebih bagus ya. Jadi informasinya menjadi lebih akurat, dari nilai segi ekonominya menjadi lebih lebih ekonomis seperti itu ya. Ada kendali karena semuanya sudah tersistem menjadi satu di situ. Pekerjaan menjadi lebih efisien ya, ada layanan menjadi lebih meningkat. Ini yang perlu adanya pengembangan, harapannya adalah seperti itu. Dari segi performansanya menjadi lebih bagus, informasinya menjadi akurat, ekonomi, kontrol, efisien sampai pada tingkat layanannya adalah menjadi lebih bagus seperti itu, lebih baik seperti itu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam tim pengembangan sistem informasi ini ya? Jadi yang terlibat dalam tim pengembangan sistem informasi ini ya tidak hanya orang-orang ahli IT saja, tetapi juga ini ditunjuk adalah PIMPRO, pimpinan proyeknya atau project leadernya, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sebuah sistem informasi. Siapa yang akan mengembangkan sebuah itu? PIMPRO-nya harus ada dulu, pimpinan proyeknya di sini untuk pengembangan ini. Maka PIMPRO selanjutnya akan membentuk sebuah tim, yaitu ada seorang arkeolog yang menelusuri, ada seorang analis di sini ya, seorang analis, yaitu orang yang bertugas melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasi kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim atau pengembangan sistem informasi. Jadi setelah project leader ini membentuk sebuah tim, maka selanjutnya adalah analis sistem ini akan terjun ke lapangan melakukan investigasi. Dia melakukan analisis di sana, apa yang diperlukan oleh user dan sistemnya seperti apa yang lama yang berjalan seperti sekarang ini. Untuk kemudian dicarikan kelemahan-kelemahan yang ada untuk dicarikan solusi yang terbaiknya seperti itu. Itu tugas seorang analis adalah seperti itu. Hasil analisnya nanti setelah kita membuatkan laporan akan diberikan kepada seorang desainer ya, sistem desainer, yaitu orang yang bertugas mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan daripada user tadi. Jadi seorang analis tadi setelah melakukan investigasi di lapangan, hasilnya dilaporkan kepada ini untuk dibuatkan desainnya. Setelah rancangan atau desainnya ini sudah selesai dibuat oleh seorang desainer, maka selanjutnya rancangan tersebut diberikan kepada seorang programmer. Programmerlah yang nantinya akan membuat sebuah sistem tersebut ya, membuat programnya tadi ya, membuat sistemnya tadi. Jika sudah selesai programmer itu membuat programnya, langkah selanjutnya adalah adanya software quality asuransi, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dijalankan sesuai dengan diharapkan. Maka diuji coba dulu kualitasnya seperti apa. Jadi kualitas daripada software ini sudah memenuhi asuransinya belum seperti itu ya, sudah ada jaminannya belum seperti itu. Nah, ini yang perlu kita terlibat di dalam pengembangan sebuah sistem informasi, termasuk di dalamnya adalah seorang user atau pengguna. Kalau yang diperlukan adalah user. Di sini usernya tidak saya tuliskan ya. Untuk tim pengembangan di antaranya ada user atau pengguna juga ikut terlibat di sana, akan menjadi lebih cepat seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam prinsip pengembangan adalah sistem untuk manajemen. Bahwa sistem dibangun itu adalah untuk manajemen. Manajemennya sudah saya jelaskan pada minggu kemarin, yang pertemuan yang kedua, di mana untuk manajemennya di situ yaitu ada manajemen untuk tingkat menengah, manajemen tingkat bawah maupun tingkat atas. Manajemen untuk tingkat atas sifatnya informasinya adalah strategis seperti itu ya. Manajemen untuk tingkat menengah sifatnya adalah taktis, sedangkan ini sifatnya adalah yaitu sifatnya operasional atau teknis seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengembangkan sebuah pengembangan sebuah sistem ini adalah melakukan investasi modal yang besar. Jangan sampai nanti ketika mengembangkan sebuah ini ya, karena kebanyakan dari ini investasi modal yang besar ini untuk mengembangkan sebuah sistem itu butuh sebuah modal yang besar. Nah, para pimpinan atau pemilik di sini yaitu lebih menekankan pada ROI, nilai investasi baliknya itu berapa seperti itu. Karena jangan-jangan nanti membangun sebuah sistem informasi di situ modalnya habis di situ semua, nilainya tidak balik untuk tidak bisa mengembangkan yang lain. Maka perlu adanya investasi modal yang besar seperti itu. Untuk mengembangkan sebuah sistem informasi juga memerlukan orang-orang yang terdidik.
Kalau orang-orang tidak terdidik tentu tidak akan bisa mengembangkan sebuah sistem informasi seperti ini. Tahapan kerja dan tugas-tugas harus dilakukan. Tahapannya apa yang harus dikerjakan dan tugas-tugas yang harus dilakukan apa. Ini prinsip pengembangannya seperti itu. Proses pengembangan tidak harus urut. Jadi untuk mengembangkan sebuah sistem tidak harus urut dari A, B, C, D selanjutnya begitu ya. Jadi yang kita kerjakan mana dulu yang prioritasnya seperti itu. Ketika Anda mengembangkan sebuah sistem karena tidak sesuai, maka jangan takut untuk membatalkan proyek tersebut. Kayaknya proyek ini kalau dikembangkan, diteruskan akan merugikan daripada suatu organisasi atau perusahaan situ ya. Maka ya kita batalkan proyek tersebut. Ya, jangan sampai nanti justru akan memberatkan daripada organisasi atau perusahaan yang sedang kita kembangkan sistemnya seperti itu. Siklus pengembangan sistemnya. Jadi siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi tadi. Ya. Siklus hidup pengembangan sistem informasi ini dibagi menjadi 7 fase atau 7 tahapan, mulai dari perencanaan, ya, analisis, desain secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, desain secara terinci, implementasi dan pemeliharaan atau perawatan. Jadi ada implementasi atau penerapannya dan terakhir pemeliharaan atau perawatan sebuah sistem. Oke, sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Ada baiknya kalau ada yang mau ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, silakan nanti didiskusikan lewat kolom yang sudah tersedia di situ. Nanti suatu saat kita akan diskusikan bersama-sama, ya. Pada kesempatan lain kita akan diskusikan karena kuliahnya ini sekarang bersifat ini, yang ini harus bersifat mandiri. Ya, nanti diskusi kita bisa laksanakan di kolom diskusi. Penggambaran untuk pengembangan sistemnya tadi adalah mulai dari perencanaan sistem. Jadi perencanaan sistem prosesnya dari sini adalah perencanaan sistem itu pada tahap awal. Setelah selesai proses perencanaan sistem masuk ke tahap yang kedua yaitu analisa sistem, melakukan analisis. Inilah tugasnya seorang analis sistem tadi. Setelah itu hasil analisis sistem ini diberikan kepada seorang desain atau perancang sistem. Nah, ini tugas seorang desainer tadi untuk merancang sebuah sistem, sekaligus di situ adalah melakukan itu. Evaluasi dan seleksi sistem. Ya, ini tugas seorang programmer tadi melakukan evaluasi, dan seorang SKA tadi ya untuk melakukan itu. Desain rancangan sistem secara terinci, yaitu yang secara detailnya seperti apa. Setelah itu nanti implementasi atau penerapan sistem, terakhir adalah perawatan sebuah sistem. Jadi di sini adalah, kalau kita lihat di sini ada fase daripada front end-nya, di depan ada perencanaan, analisis, desain, dan evaluasinya. Untuk desain secara terinci maupun implementasi dan perawatan ini adalah posisi back end, tahap belakang seperti itu ya. Berikutnya adalah perencanaan sistem. Jadi faktor-faktor selama fase perencanaan sistem itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ketika kita melakukan perencanaan sistem, atau yang pertama yang perlu diperhatikan tadi ada tahapannya, ada banyak 7 ya, mulai dari tahap perencanaan. Faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi dikembangkan atau digunakan. Faktor apa saja yang mempengaruhinya seperti itu. Faktor kelayakannya ya. Ada faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis, dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Ini faktor strategisnya. Faktor kelayakan itu bisa meliputi dari beberapa hal. Ada kelayakan teknis ya, kelayakan teknis, ada kelayakan ekonomisnya, ada kelayakan teknisnya, ada kelayakan ekonomis, ada kelayakan legalnya ya, dari sistem yang kita jalankan, legalitasnya, ada kelayakan dari sisi operasionalnya, ada kelayakan dari sisi bencana, produktivitasnya, ada diferensiasi. Ini mengukur suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang sangat berbeda. Kelayakan dari segi manajemen. Bagaimana dari teknis untuk penerapan sistem tersebut? Apakah sudah layak seperti itu? Dari kelayakan ekonomis, legalitasnya, ya. Apa yang dimaksud dengan kelayakan teknis di sini, yaitu untuk melihat apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Jangan sampai nanti perusahaan kecil membutuhkan teknologi sebetulnya yang tidak dibutuhkan seperti itu. Layak dari segi teknis. Yang kedua, kelayakan ekonomis, untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Dari segi ini, jangan sampai nanti dananya habis hanya untuk membangun sebuah informasi sehingga
perekonomian daripada sebuah ekonomi daripada sebuah perusahaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu berat sebelah, seperti tidak seimbang seperti itu. Yang ketiga, kelayakan legal untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban secara legalnya di sini. Ya, jangan sampai nanti tidak legal atau legalitasnya kurang seperti itu. Yang keempat adalah kelayakan operasional untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur atau keahlian tadi. Untuk kelayakan operasional mungkin tidak ada masalah ya, sudah di training terlebih dahulu seperti itu. Kelayakan dari segi rencana berarti bahwa sistem yang diusulkan harus telah beroperasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Itu kelayakan rencananya seperti itu. Rencananya berapa tahun seperti itu. Ada produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh input yang tersedia. Tujuan daripada produktivitas adalah untuk mengurangi atau menghilangkan biaya tambahan yang tidak berarti. Produktivitas ini dapat diukur dengan rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Itu dikelancarkan dari segi perencanaan tadi, ada dari produktivitasnya. Dari diferensiasinya mengukur bagaimana suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang sangat berbeda dengan produk yang layanan saingannya. Diferensi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas, ya. Variasi penanganan, khususnya pelayanan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah seperti itu. Dari segi manajemen, melihat bagaimana sistem informasi menyediakan informasi untuk menolong manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan manajemen. Ini dapat dilihat dengan adanya pelaporan tentang efisiensi dan produktivitas setiap hari. Ini berkaitan dengan kelayakan dari segi manajemen, diferensi, dan produktivitas. Ya, artinya dilakukan 6, 7, dan 8 tadi. Selanjutnya adalah analisa sistem. Analisa sistem pada tahap ini, apa yang harus dilakukan? Tadi tahap perencanaan ya. Berikutnya adalah tahap analisis sistem. Dalam tahap ini dilakukan yaitu proses penilaian, ya, identifikasi dan evaluasi komponen yang berhubungan dengan timbal balik yang terkait dengan pengembangan sebuah sistem. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistemnya. Di sini laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analisis tersebut. Tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang alasan untuk mengembangkan suatu sistem baru tersebut. Ya. Profesional sistem mewawancari calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari permasalahan dan kebutuhannya. Pada akhir fase analisis, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi. Jadi untuk lebih konkret dan lebih jelasnya nanti akan saya bahas tersendiri pada pertemuan ini. Untuk tahap perencanaan itu sendiri memerlukan waktu yang panjang, analisis sendiri ini saya bahas secara singkat dulu. Nanti pada tahap desain itu kita bahas juga pertemuan tersendiri sampai pada tahap pemeliharaan atau perawatan seperti itu. Perancangan sistem secara umum atau desain di sini ya, desainnya di sini ya kita cari secara umum, namanya juga secara umum berarti secara konseptual, ya. Secara konseptual untuk pemandangan pemakaian ini merupakan perluasan kebutuhan pemakai secara umum. Fase analisis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasi laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Data masing-masing laporan ditentukan, ya. Biasanya perancang sistem membuat sketsa form atau tampilan yang mereka harapkan bila sistem telah selesai dibentuk. Ini membuat desain atau rancangan ya, bisa menggunakan secara terstruktur atau dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Untuk pendekatan secara terstruktur maupun pendekatan terstrukturnya akan ada nanti pada pertemuan selanjutnya untuk lebih konkret dan lebih jelasnya seperti itu. Tahap selanjutnya adalah fase berikutnya adalah yang keempat, yaitu evaluasi dan seleksi. Akhir fase merencanakan sistem umum ya, menyediakan poin utama yang untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diurutkan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jadi ketika kita melakukan evaluasi seleksi sistem ini, perhatikan betul-betul dengan biaya dan keuntungan yang akan didapat daripada sebuah sistem tersebut. Perancangan sistem secara detail berarti ini ya kita membuat konsepnya, perancangan sistem secara detail, menyediakan spesifikasi untuk perancangan sistem secara konseptual tadi, di breakdown tadi ya, dari konsep yang secara besar tadi diturunkan menjadi lebih detail lagi.
Pada fase ini komponen dirancang ya dan dijelaskan secara detail lagi ya. Jadi tidak hanya sistem formasi A, tetapi sistem formasi A ini meliputi apa saja nanti akan di breakdown ke bawah. Begitu juga untuk perencanaan outputnya ya, dirancang untuk semua layar ya, semua layar atau semua form ya tertentu dan laporan yang dicetak. Semua output direview dan diuji oleh pemakai dan didokumentasikan. Ada outputnya, nanti sesuaikan dengan itu dikonsultasikan dengan pengguna atau pemakainya seperti itu. Semua input ditentukan oleh format input baik untuk layar dan form-form biasanya direview dan diuji oleh pemakai dan didokumentasikan. Jadi semua yang ada ditentukan formatnya, nanti formatnya bentuknya seperti apa itu harus jelas, ini hampir sama mirip ya seperti itu. Tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Ya, setiap sistem yang sudah siap untuk dibuat dan diinstalasi. Jadi kalau sistem yang dibangun sudah selesai, maka selanjutnya perlu kita persiapkan ya, dibuat tadi diinstalasi, diinstal supaya bisa digunakan seperti itu. Tugas yang harus dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi dibuat pada fase ini pada bagian yaitu rencana implementasi dalam bentuk grand chart atau penjadwalan proyek dalam bentuk teknik manajemen. Ini hanya soal selera saja ya. Bentuknya seperti apa kita lihat di sini. Tahap yang terakhir yaitu ketujuh adalah pemeliharaan atau perawatan. Tahap pemeliharaan dilakukan setelah tahap implementasi ya. Jadi ini tahap yang terakhir, namanya juga pemeliharaan ya. Terakhir kali setelah sistemnya tadi direncanakan, ya, dianalisa, setelah itu secara umum ada evaluasi dan seleksi, dibuat secara detailnya, ada implementasinya. Setelah diimplementasikan baru kita rawat sistem tersebut. Langkah-langkahnya adalah untuk pemeliharaan sistem adalah dari pengguna, yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing untuk operasi rutin kegiatan sehari-hari, jangan sampai menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Sistem yang sudah kita pakai ya perlu diaudit, yaitu melakukan penggunaan dan penelitian formal untuk menentukan seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerjanya. Apakah sudah sesuai dengan kriterianya, maka perlunya adalah audit sistem informasi di situ. Sistem perlu kita jaga dulu juga ya, penjagaan sistem yang melakukan pemantauan atau pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik supaya dia berjalan bagaimana mestinya. Tentu setelah kita gunakan perlu adanya perbaikan sistem, yaitu melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan atau bug ya. Jadi satu sistem itu tidak sempurna betul, tapi di setengah jalan nanti mungkin ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki, di mana pada sebelumnya itu belum terantisipasi kesalahan-kesalahan yang ada seperti itu, atau terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi perubahan atau revisi seperti itu, atau aturannya seperti itu. Peningkatan sistem yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu seperti itu. Berikutnya adalah pendekatan sistem. Ya, untuk melakukan pendekatan sistem ini ada macam-macam, ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan terstruktur. Ya, ada pendekatan sepotong maupun sistem, pendekatan dari bawah ke atas atau dari atas turun. Ya, kita kenal dengan nama top down atau bottom up. Kalau pendekatan dari bawah berarti ke naik, berarti bottom up. Kalau turun berarti top down. Pendekatan sistem menyeluruh maupun modular ini hampir sama dengan pendekatan sepotong dan pendekatan sistem, yaitu menyeluruh maupun modular. Moduler ya. Yang kelima ada pendekatan lompatan jauh maupun pendekatan berkembang. Nah, ini pendekatan sistem yang akan kita gunakan nanti. Kita akan menggunakan pendekatan seperti apa? Kita lihat di sini yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan klasik, yaitu mengembangkan sistem dengan mengikuti langkah-langkah tahapan yang sudah ada. Kita menggunakan SDLC sistem development life cycle atau SLC sistem life cycle seperti itu. Pendekatan terstruktur yaitu menyediakan pada sistem tambahan alat-alat dan teknik untuk mengembangkan sistem tetap mengikuti sistem life cycle. Itu pendekatan klasik dan terstruktur. Hanya ada tambahan kalau pendekatan terstruktur itu kita menggunakan ada tambahan alat atau teknik untuk pengembangan sistemnya. Pendekatan sepotong, ya, artinya pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada satu kegiatan atau aplikasi tertentu saja, tanpa memperhatikan posisi dan sasaran keseluruhan daripada suatu organisasi. Di situ ada suatu organisasi, ada sistem informasi mengenai perusahaan tersebut, tapi kita tidak memandang satu sistem secara keseluruhan, tapi hanya kita lihat sepotong dulu, pendekatan sepotong dari bagian administrasi atau bagian dari produksi atau bagian dari atau departemen yang lain atau bagian tertentu seperti pendekatan sepotong.
Yang kedua, apakah kita menggunakan pendekatan sistem, yaitu memperhatikan ya sistem informasi sebagai suatu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan dan aplikasinya. Kalau tadi sepotong hanya sebagian, kita membangun suatu sistem itu hanya sebagian kecil saja. Kalau secara sistem berarti kita akan membangun sebuah sistem informasi untuk organisasi atau untuk perusahaan ya secara keseluruhan seperti itu. Apa yang terlibat di dalam sebuah sistem organisasi atau perusahaan tersebut seperti itu. Pendekatan bottom up yaitu ya pendekatan namanya juga bottom up, berarti pengembangan sebuah sistem di situ dimulai dari pendekatannya mulai dari pemakai sampai pada tingkat manajer, yaitu mulai dari level bawah seperti ya, level operasional, di mana transaksi dilakukan dari rumusan kebutuhan tersebut untuk menangani transaksi naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut, yaitu digunakan untuk manajemen tingkat atas, jadi pendekatan dari bawah ke atas. Kalau pendekatannya top down atau turun, dimulai dari levelnya berbeda. Kalau tadi levelnya bawah, sekarang levelnya dari level atas, yaitu perencanaan strategis. Ya, pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran atau kebijakan organisasi. Jadi kebijakan organisasinya adalah seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan informasi, kemudian turun ke proses transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur, dan kontrol yang ada. Yang keempat adalah pendekatan sistem menyeluruh, hampir sama dengan tadi ya pendekatan sepotong tadi dan pendekatan secara sistem. Ini pendekatan sistem secara menyeluruh ya untuk kegiatan memandang sebuah sistem secara serentak di situ. Bedanya di sini. Ya. Merupakan pendekatan pengembangan sistem secara serentak, secara menyeluruh. Kalau tadi memandang sebuah sistem secara kesatuan, ini mengembangkan sebuah sistem secara utuh seperti itu. Semuanya di situ pengembangannya. Tidak hanya sebagian. Ini bedanya gitu ya. Kalau tadi adalah pendekatan sepotong maupun menyeluruh tadi memandang sebuah sistem secara keseluruhan, kalau di sini mengembangkan sebuah sistem secara serentak. Kalau pendekatan sepotong itu berarti modul hanya bagian tertentu. Kalau tadi mengamati hanya sebagian tertentu, kalau di sini mengembangkan sebagai bagian tertentu juga. Memecahkan sistem yang rumit menjadi bagian atau modul yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Karena kita memandangannya hanya satu departemen, tidak seluruh departemen kita buatkan seperti itu. Pendekatan lompatan jauh, jadi menerapkan perubahan itu secara serentak menggunakan teknologi canggih, memiliki risiko yang besar karena kecepatan perubahan teknologinya. Kalau untuk perusahaan besar akan jadi masalah, kalau perusahaan kecil ya mungkin tidak ada masalah. Lompatan jauh dari 1 langsung 4 ke 5 ini. 2, 3, 4 ini tidak dilampaui. Jadi ini dimaksud dengan pendekatan jauh seperti itu. Dari mulai sistem yang tidak ada, tiba-tiba sudah berubah menjadi sistem ini. Kalau kita mau lihat ya dari sistem ke manual menjadi komputerisasi, menjadi sistem formasinya di situ langsung dikembangkan lagi menjadi seperti itu. Ini ya dimaksud dengan pendekatan berkembang, menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu, dan hanya akan dikembangkan pada periode berikutnya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi melihat situasi kondisi ya. Jadi untuk mengembangkan sebuah ini ya saat ini yang terjadi seperti ini kita kembangkan. Nanti kalau ada lagi kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi. Itu yang dimaksud dengan pendekatan berkembang terus tahap demi tahap sesuai dengan lingkungan atau situasi yang ada. Kalau lompatan jauh tadi dari 1 langsung tiba-tiba lompat ke 5 seperti itu atau ke 6 ke 7. Alat dan teknik untuk pengembangan sistemnya bisa dalam bentuk grafik ya, kita bisa menggunakan hierarki plus input proses maupun outputnya ya. Di sini ada HIPO, jadi ada sejarahnya di situ ya, baik input proses maupun outputnya. Karena pendekatannya kalau kita menggunakan pendekatan terstruktur ya kita bisa menggunakan data flow diagramnya, ada DFD-nya, bentuk rancang sistemnya seperti apa, ada struktur chartnya ya, ada struktur analisis and design tekniknya, ada organisasi diagramnya ya, organisasi diagramnya seperti itu, ada Jackson diagram itu kalau perlu ya. Kalau tidak ya nanti kita tergantung daripada ini apakah kita menggunakan dengan model yaitu UML ya, UML diagram seperti itu ya. Pengembangan sistemnya mau pakai apa itu terserah. Ini perbedaan antara analis sistem dengan programmer yang kadang-kala kita kena tadi sebetulnya tidak hanya 2 ya, tetapi ada PIMPRO. Kalau PIMPRO jelas ya, dia bertugas sebagai pimpinan proyek, ada analis sistem, ada desainer ya, ada programmer ya, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Bahwa programmer ini tanggung jawabnya pemrograman terbatas pada pembuatan program komputer, namanya juga pemrogram. Programmer itu ya tanggung jawab pada programnya saja. Beda seorang analisis yang kan terjun langsung sebelum programmer bekerja. Tanggung jawabnya menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada pembuatan program saja, tapi pada sistem secara keseluruhan supaya sistem itu bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pengetahuan programmer cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, dan bahasa-bahasa komputer yang diperlukan. Karena programmer ya hubungannya dengan program-program yang ada. Tapi kalau seorang analis pengetahuannya harus luas seperti itu. Tidak hanya pada teknologi komputer, tapi juga tidak pada bidang apa yang ditangani. Karena dia tidak akan menangani sebuah sistem, tapi yang tidak mengerti. Pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi programnya. Ini pekerjaan seorang programmer. Kalau pekerjaan analis di sini ya dalam pembuatan program terbatas ya, dia bahkan tidak membuat programnya, hanya memberikan itu saja seperti itu. Dan pemecahan masalah cara garis besarnya seperti apa seperti itu. Yang keempat, pekerjaan programmer tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada semua sesama programmer dan analis sistem saja yang mempersiapkan rancang bangun atau spesifikasi daripada program tersebut. Jadi programmer ya hubungannya ya sama-sama program saja, hanya program dengan programmer kurang apa gimana atau melakukan itu. Atau dengan desainernya, ini seperti itu. Kalau seorang analisis ini ya berhubungan dengan banyak orang, karena akan menanyai banyak orang seperti itu. Dia terjun ke lapangan, bertemu dengan banyak orang, baik dari manajer tingkat atas, bawah, sampai dengan pengguna atau pemakainya di situ. Juga berhubungan dengan programmernya maupun ke atasnya seperti itu. Pengetahuan dan keahlian seorang analis sistem di sini, pengetahuan dan keahlian tekniknya dalam pengolahan data, teknologi komputer, dan pemrograman komputer ini seorang analis sistem harus memiliki seperti ini. Pengetahuan tentang bisnis secara umum, jadi dia lebih menekan kepada bisnisnya daripada programnya seperti itu. Pengetahuan tentang metode kuantitatifnya, ya, keahlian pemecahan masalah, problem solvernya di situ lebih diutamakan ya. Keahlian komunikasi antar personel. Kalau seorang analis ini harus memiliki kemampuan komunikasi ini yang lebih bagus. Kalau programmer kan komunikasinya sekilas saja. Kalau di sini harus betul-betul mampu menjadi seorang komunikator ya dengan personel yang terlibat di dalamnya. Kalian membina hubungan antar personel seperti itu. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini sebelum saya ambil kesimpulan atau penutup yang bisa kita berikan untuk pembelajaran hari ini, yaitu pengembangan sistem adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang timbul atau yang ada. Pengembangan sistem juga berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Itu yang dimaksud dengan pengembangan, berarti membuat yang baru, menggantikan sistem yang lama baik secara keseluruhan maupun sebagian. Masalah pengembangan itu muncul karena adanya permasalahan yang timbul pada sistem lama, karena adanya ketidakberesan atau pertumbuhan organisasi. Atau juga bisa karena ada untuk meraih kesempatan atau untuk meraih peluang yang ada di tingkat pasar seperti itu. Yang ketiga karena adanya instruksi atau pimpinan dari pemerintah. Sedangkan yang terakhir adalah siklus hidup pengembangan sistem dibagi menjadi 7 fase, yaitu tahapnya mulai dari tahap perencanaan. Yang pertama analisis, desain secara umum, ada evaluasi dan seleksi, desain secara terperinci, implementasi dan pemeliharaan, ya, terus berikutnya adalah perawatan atau pemeliharaannya. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan Anda tulis di kolom diskusi yang sudah tersedia, sehingga nanti suatu saat kita bisa diskusikan bersama-sama di lain waktu. Terima kasih. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.